Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kami mau lihat acara malam tahun Nur Islam 1440 Hijriah di Musyola Nur Iman. Jadi saya sekarang ke teman-teman sampai dari awal sampai akhir ya. Check it out. 1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmani hina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Yang saya hormati Sultan Raja Belgi yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyola Nur Iman. Kita hijrah menuju manusia yang tawadhu. Tawadhu dalam bahasa Arab memang kadang-kala kita enggak atau belum bisa memaknai secara utuh. Nah nanti Pak Ustadz di bagiannya nanti apa sih tawadhu? Hanya sedikit yang perlu saya sampaikan. Waktu saya di Jawa dulu, tawadhu itu ada pasor, tawadhu. Kalau bahasa yang saya paham dengan bahasa nasional, tawadhu itu rendah hati, tahunan. Maka dimulai dengan sifat tawadhu. Nantinya kalau kita sudah masuk di situ, tentunya kita akan menghilangkan rasa-rasa yang tentunya tidak mengikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan malam 1 Syuro, malam tanggal 1 Muharram ini, kita semua dibimbing oleh Ustaz Rajab nanti dengan tema yang dipilihkan oleh panitia atau ketua DKM apa itu? Mungkin menuntun kita untuk menjadi orang yang tidak sombong, tidak selalu mengakui apa yang pernah dilakukan walaupun itu baik. Di antaranya seperti itu mungkin. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa berangkat lebih jauh biar apa yang kita lakukan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan hikmah itu dan kita bisa mendapatkan pelajaran tentunya untuk hidup dunia sampai akhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya selalu diberikan kesehatan dan batin, dimurahkan rezekinya, dan bisa pergi umroh tahun ini. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sehenti-hentinya hati ini, bibir ini selalu mengagungkan asmanya. Memang berkat beliau alhamdulillah. Sampai malam hari ini, sampai detik ini kan kita masih diberikan berbagai macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Dan mudah-mudahan dengan semua nikmat itu kita selalu bersyukur atas rahmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam terlupakan dan berkah dari bayi dan kita, yaitu Rasulullah SAW, kita keluarga sahabat, dan kita sebagai pengikutnya, insya Allah mendapatkan selamatnya jika akhir zaman. Yang kami hormati Romo Ustaz yaitu Ustaz Ahmad Rajat MQ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. ولوالدي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أفضل الذكر ولمن لا إله
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الغيب وإلى النمور وعليه وبالرحمة ومن الأمين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه المسلمين.
صلى الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإنه رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغض الناس. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah musalla Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh masyarakat, para orang tua kami, wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan Ketua DKM Musalla Nurul Iman, Anda Bapak Haji Bapak beserta staf-stafnya, dan juga yang sama kita muliakan Anda Bapak Ketua RW 028 Bapak Setio Purnomo beserta segenap staf-stafnya, dan juga yang kami muliakan para tokoh masyarakat, para orang tua kami, dan seluruh jamaah kaum muslimin
wal muslimat, ikhwani minal mu'minin wal mu'minat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pergantian tahun 1444 Hijriah menuju 1445 Hijriah, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini sebagai salah satu sebab Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya dalam hidup dan kehidupan. Salawat serta salam terutama kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua jamaah sholat nurul iman beserta zurriyah keturunan kita semua mendapat syafaatul kubronya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ketua RW sampaikan bahwasanya poin daripada materi kita pada malam ini yaitu hijrah dan memiliki sifat tawadhu, lawanannya sombong. Memasuki tahun baru Islam para ibu dan bapak, maka kita perlu yang namanya hijrah. Sehingga apa yang disebut dengan hijrah para ibu dan bapak? Kalau hijrah menurut bahasa, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti Bunda tadi, duduk di samping sebelah kanan, pindah sebelah kiri, itu namanya hijrah. Mohon maaf, Ustaz, saya mau hijrah dulu. Hijrah namanya. Ya, jadi hijrah itu seperti itu, pokoknya pindah kan, ya. Itu menurut bahasa. Sekarang kalau menurut istilah, hijrah itu pindah dari suatu tempat yang kurang kondusif. Paham kita ya, kondusif? Pindah dari suatu tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Kalau 1444 ibu bapak, teman-teman kita orang yang kurang rajin ibadah, maka 1445 Hijriah cari teman yang giat ibadah, itu namanya hijrah. Ya, kalau selama ini lingkungan kita, ya, lingkungan yang kurang mendukung untuk berbuat baik, maka cari ya teman lingkungan yang mendukung untuk berbuat baik. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kota Mekah itu ibu bapak tempat kelahiran Rasulullah. Rasul ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, begitu meninggalkan kota Mekah, Rasul sempat berbalik arah melihat kota Mekah, kota kelahirannya. Lalu keluar dari lisan Rasulullah, wahai kota Mekah, laqad wulidtu biha, sungguh aku dilahirkan di kota Mekah. Kalau bukan karena mempertahankan iman dan akidah, saya tidak mau meninggalkan kota kelahiranku. Karena kondisinya di Mekah tidak kondusif untuk mempertahankan iman, untuk menjaga akidah, maka Rasul mengajak para sahabat hijrah ke Madinah. Padahal Nabi dalam hatinya, dalam sirah itu sedih ibu bapak. Bagaimanapun kota Mekah adalah kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah, karena di situ dia dilahirkan, di situ dia dibesarkan. Tetapi karena demi iman, demi akidah, dia rela meninggalkan tanah kelahirannya.
Itulah hijrah. Pindah kita dari suatu tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Karena Islam mengajarkan kita para ibu dan bapak bahwasanya manusia itu ada 3 macamnya. Pertama, ada manusia yang disebut robihun, manusia yang beruntung. Lalu yang kedua, ada manusia yang madhun, yaitu manusia yang rugi. Dan yang ketiga, ada manusia mal'unun, yaitu manusia yang celaka. Siapa manusia yang pertama robihun, beruntung? Adalah manusia atau umat Rasulullah yang mangkana yaumu khairan min amsi, yaitu umat Rasulullah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Supaya 1445 Hijriah ini harus lebih baik daripada 1444 Hijriah. Itu orang beruntung. Karena itu malam ini Bunda, ya, para ibu dan bapak, ini malam kalau dilihat para wali-wali Allah nggak tidur, dia begadang. Apa yang dia lakukan? Dia tafakkur. Di dalam kitab disebutkan suatu kitab yang disebut dengan Tahdhibul Qudus, yaitu cara untuk membersihkan hati. Pada malam hari para ulama salafus shalihin itu, kalau ini pergantian tahun, dia melihat 1444 Hijriah, kalau dia temukan keburukannya, dia segera bertaubat, dia segera beristighfar. Tapi kalau catatannya tahun yang kemarin itu baik, maka dia segera bersyukur dan mohon kepada Allah agar tetap diberikan keistiqomahan. Banyak zikir-zikir yang dilakukan, banyak wirid-wirid yang dia baca pada malam ini. Malam pergantian tahun adalah merupakan malam yang sangat istimewa. Kita masuk di bulan Muharram. Ya. Nah, ini manusia pertama, yaitu manusia yang beruntung, yang kita bagaimanapun itu bahwa harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau selama ini mungkin sholat kita hanya kita sholat berjamaah maghrib dan isya di musola Nurul Iman ini, nah 1445 Hijriah tambah subuhnya lagi. Ya, ibu bapaknya, suaminya kalau belum bangun siram aja lah pakai air dingin gitu ya, dan supaya segera terhiding sini. Lalu yang kedua, ada manusia mangkur. Siapa mereka? Adalah manusia yang rugi. Siapa manusia yang rugi itu? Mangkana yaumu mislu amsi, yaitu manusia yang hari ini sama dengan hari kemarin. Tahun 1444 Hijriah sama dengan tahun 1445 Hijriah, mengalami masa stagnasi, sama, nggak ada peningkatan. Ya ibadahnya, sholatnya begitu gitu aja. Ya, ibadahnya segitu gitu aja. Persis kayak burung. Ya, apa bedanya kita dengan burung ya? Ibu bapak ya. Bedanya kita dengan burung itu kan, kita punya cita-cita, burung gak punya cita-cita. Mana ada burung cita-cita ingin punya rumah tingkat? Nggak ada. Nah, kita manusia yang membuat kita hidup ini, membuat semangat karena kita banyak cita-cita dan keinginan kita. Ya, kalau burung itu ya dari dulu rumahnya udah seperti itu. Nggak ada keinginannya untuk punya mobil, untuk punya rumah 2 ataupun 3. Ya. Nah, manusia yang sama ibadahnya seperti itu, gak ada peningkatannya, itu namanya manusia yang rugi. Harus ada peningkatan. Nah, yang ketiga manusia itu adalah mal'unun, yaitu manusia yang celaka, yang hari ini lebih buruk lagi dengan hari kemarin. Bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Karena itulah pada malam ini kita hijrah.
yang 1444 Hijriah kurang meningkat ibadah kita, hijrahkan 1445 Hijriah ini supaya meningkat kebaikan kita. Nah, ini sedikit definisi hijrah. Paham atau belum? Alhamdulillahul azim. Ya, lalu yang kedua yaitu sombong. Ya, kalau tawadu sudah paham semua ini. Ya, ini anak yang kecil biasanya paham tawadu, tahu warna duit. Ya, tawadu kan? Ini semua kan tahu warna duit ya. Jadi tawadu kita bahasnya yang sombong aja. Ya, apa sombong? Sombong itu saya angkat hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang namanya sombong itu al-kibar, bahasa Arabnya kibar, makanya sebut kabir, ya, akbar, namanya besar, itu sombong, kabir. Al-kibar, sombong itu bahrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap enteng, menganggap remeh orang lain. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran. Kebenaran itu ibu bapak, apabila nasnya datang dari Al-Quran, nasnya datang dari Al-Hadis, nasnya datang dari ijma' para ulama, satu ucapan kita, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Selesai. Gak usah banyak-banyak dalil. Ya, kita diperintahkan sholat, sudah sami'na wa ata'na, jangan membangga. Karena kalau menolak kebenaran itu persis akan terulang kisah seperti Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu sebenarnya di dalam qalbun, di dalam hatinya dia menerima ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa diterima oleh yang namanya Fir'aun. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa diterima. Ini terbukti ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Fir'aun berkata, amantu bi Musa wa Harun. Itu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, kalau begini saya beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Tapi kenapa Fir'aun tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam? Karena faktor status. Fir'aun statusnya ayah angkat, ya, Nabi Musa sebagai anak angkat. Masa iya ayah angkat tunduk kepada anak angkat? Gengsi. Karena faktor gengsi inilah maka kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa tidak diterima oleh Fir'aun. Karena itu orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Karena itulah sejarah muncul para ibu dan bapak. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di Madinatul Munawwarah, kalangan Bani Israel dilihat oleh Rasulullah sedang siam, sedang puasa. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau berpuasa? Wahai Muhammad, hari ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dibebaskan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Kapan? Ini hari. Hari apa ini? Tanggal 10 Muharram. Karena itu kami puasa pada tanggal 10 Muharram. Kami merasa bersyukur, kami gembira. Tanggal 10 Muharram itulah bertepatan di mana Nabi Musa dibebaskan dari cengkraman Fir'aun. Lalu Rasulullah bersabda, wahai umatku, sabda Rasulullah, kalian sebagai umatku lebih pantas, lebih layak memuliakan Nabi Musa ketimbang Bani Israel. Karena itu siapa di antara kalian umatku puasa pada tanggal 10 Muharram yukaffir sanatil madiyati, maka pahalanya bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Besok tanggal 1, itu aja bro. Ya, 1, 2, 3 sampai 10 wajib puasa. Ya, dari sekarang ya. Karena pahalanya
luar biasa, menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, lalu Rasulullah berkata apa? Supaya tidak sama puasamu dengan Bani Israel, maka puasalah 10 tanggal 10 itu sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 10. Yaitu tanggal 9, tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 9-nya, tanggal 10, tanggal 11. Pokoknya jangan hanya tanggal 10 saja, supaya nggak sama. Kalau saya hanya mampunya tanggal 10, ya udah, ada masalah, itu satu aja. Ya, jangan mengamalkan hal-hal yang aneh lah di bulan Muharram ini. Ya, karena kan amalan aneh-aneh ya. Yang biasa-biasa aja. Puasa ya amalan yang paling mulia di bulan Muharram ini apa? Amalan yang bisa mencakup seluruhnya. Satu amalan tapi bisa mencakup seluruhnya. Apa itu? Puasa. Kalau puasa kan, kalau kita nggak baca Quran, kayaknya ada yang kurang. Kalau kita lagi puasa, kalau nggak sholat berjamaah, sedih kita. Coba kalau ibadah yang lain, misalnya, ya, maka nggak ada perasaan sedih. Ternyata ibadah puasa ini akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita rajin zikir, ya, tapi ketika nggak membaca Quran, nggak sholat berjamaah, biasa perasaan. Tapi ketika Anda puasa, meninggalkan zikir, meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan bacaan Quran, tadarusan, ada perasaan sedih. Nah, puasa inilah ya, ketika ini kita lakukan bisa mencakup ibadah yang lainnya. Nah, amalan yang paling mulia di bulan Muharram ini adalah puasa. Boleh buka puasa Senin, Kamis, atau ya nanti pada cukup tanggal 1, tanggal 10 Muharram, atau 3 hari yang setiap bulan yang biasa, atau meningkat lagi puasa Nabi Daud pas dari bulan Muharram. Mulai besok misalnya Rabu puasa, Kamis juga, Jumat puasa, Sabtu harus senang-senang coba latihan puasa Nabi Daud. Ya, besok bulan Muharram. Itu ibadah yang paling mulia. Karena itulah puasa yang paling mulia, puasa pada bulan Ramadan, setelah itu puasa pada bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sombong adalah batalul hamdi, menolak kebenaran. Dalam anak kecil ngajak kita, Pak, ayo kita sholat dulu iman. Oh, kalau apa anak kecil? Nah, berarti kita menolak kebenaran, sombong. Ya. Lalu sombong itu lanjutan hadis Rasulullah, wa qamtun nas, menganggap enteng orang lain, suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Para ibu dan bapak, likulli syai'in nazir. Semua kita ini diciptakan oleh Allah dua, punya kelebihan, punya kekurangan. Siapapun kita ibu bapak, walaupun kita orang kaya, orang yang masyhur, orang yang terkenal, pasti ada kekurangan dan kelebihan kita. Karena itu nggak boleh kita merendahkan orang lain, nggak boleh kita menganggap enteng kebaikan itu. Jangan dia melakukan suatu kebaikan lalu kita entengkan. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau talqa akhaka. Jangan kamu anggap remeh kebaikan itu, meskipun menjumpai saudaramu dengan senyum. Apa susahnya senyum? Ya, tinggal tarik pipi kanan kiri, senyum. Itu jangan kamu anggap remeh. Karena kebiasaannya, sifat sombong ini apa akar permasalahannya? Kenapa orang bisa sombong? Awalnya di dalam ya kitab Tahdzibul Bustani disebutkan, kalau orang suka sombong berawal dari sifat ihmal namanya. Penyakit apa? Ihmal. Alif ha mim lam, ihmal. Apa ihmal itu? Penyakit suka meremehkan kebaikan, suka mengentengkan kebaikan. Kalau ada orang di dalam hatinya ihmal, suka meremehkan, suka mengentengkan kebaikan, maka dari sifat ihmal inilah akan muncul pertama sulit yang menjadikan Rasulullah SAW sulit tauladannya.
Kenapa kita belum bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik? Kalau bahas sekarang, kenapa kita belum bisa ittiba kepada Rasulullah? Karena di hatimu ada ikmal, suka meremehkan kebaikan. Ya. Lalu kalau orang di dalam hatinya juga ada sifat ikmal, ar-rif'atu, dia sulit sekali akan mendapatkan rif'ah, artinya kemuliaan di sisi Allah. Dua penyebabnya. Orang itu sulit menjadikan Rasulullah uswatun hasanah. Lalu yang kedua, sulit mendapatkan rif'ah, kemuliaan di sisi Allah lantaran dia ada di dalam hatinya ikmal. Bahkan orang-orang yang memiliki sakit ikmal ini penyebab munculnya yang namanya sombong. Bahaya sekali sombong ini. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Anda bisa dilihat surat yang ke-7 ayat 146 Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Sa'asrifu, saya akan palingkan, kata Allah. Allah yang benar. Allah akan memalingkan an ayati, ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu artinya apa? Ayat Allah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah? Alladzina yatakabbaruna, orang yang memiliki sifat takabur. Kalau orang memiliki sifat takabur di dalam hatinya, dia ada hijab untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pergantian siang dan malam ini namanya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Pergantian tahun ini juga disebut ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah. Nah, orang-orang yang sombong itu sulit mendapatkan hikmah daripada tanda-tanda kemahabesaran Allah. Nah, karena kita sifat sombong ini yang merupakan kita basmi dan tidak layak kita gunakan. Yang pantas sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak, kita ini tanah. Asal kita kan tanah yang hanya diberi nyawa. Itu aja. Nanti Bapak ini kita akan kembali ke tanah, kalau nyawa kita dari ambil. Lalu ngapain sombong-sombong ya? Coba tafakur malam ini. Kita dari tanah, ambil tanah, ditaruh nyawa oleh Allah. Tanah, sehingga bisa bergerak, bisa bicara, karena ada ruhnya tanah ini. Nanti ketika kita meninggal, ya tanah ini, badan saya ini kembali ke asalnya, tanah. Ya, makanya juga ada yang disombongkan. Oh, tafakur kita pada malam ini ya. Kita banyak-banyak para ibu dan bapak muhasabah pada malam ini 1445 Hijriah, terlebih pergantian tahun Hijriah dan besok pergantian tahun Miladiah misalnya 2023 menuju 2024. Kondisi bangsa dan negara kita ini selalu kita doakan, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul alamin. Siapapun yang jadi pemimpin dia baik, kita juga enak ibadahnya, supaya kita tetap damai dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, ibu dan bapak yang kami muliakan, ini saja satu bekal kita ya. Nanti malam jangan lupa qiyamul lail, sholat tahajud, apalagi besok libur kerja ya, tidak perlu malam ini berdadak sedikit. Ya, baca yang belum baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Ya, terus nanti banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu 1444 Hijriah ini diampuni oleh Allah, hilangkan kita semua dihapus oleh Allah, dan suruh nafsu ma qaddamat, programkan apa yang kita lakukan 1445 Hijriah ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, segala niat-niat baik kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu dan bapak yang kami muliakan, ini sedikit yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Kita tutup dengan pembacaan sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang di bawah redha dan maghfirah. Walaupun kami terpisah, ya Allah, pisahkan kami juga di bawah redha dan maghfirah-Mu. Allahumma ya Allah, ampunilah segala kesilapan dan kekeliruan, baik sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan sebelum kami bangun dari tempat duduk kami masing-masing. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik di tahun 1445 Hijriah ini. Mudahkan segala urusan kami, luruskan segala niat-niat baik kami, dan segala hajat-hajat kami terpenuhi ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan berikan kami umur yang panjang juga dalam taat beribadah kepada-Mu, dan tutuplah usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal dunia, luas lapangkan dalam kuburnya, jauhkan dari segala macam azab kubur, berikan nikmat dan anugerah-Mu di dalam kubur ya Allah, dan nanti bangkitkan mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan zahir dan batinnya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in ووفقهم لما تحب وترضى من في العباد يا كريم. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba yang lemah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami. Kuatkan iman dan takwa anak dan cucu kami ya Allah. Bimbinglah mereka ke jalan siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma biqolani ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini Kecamatan Baru Islam 1444 Hijriah di Musola Nurul Iman berjalan lancar teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nanti jumpa lagi bersama aku dengan Nasul Jamal. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.